Yuk, pakai. Yuk. Masya Allah. Oke. Angkat kakinya. Angkat. Ini Sampah. sampai ini. Nah, ya, nah, sip. Allah. Salin. Siapa namanya? Alia. Alia, yuk. Sabar. Alhamdulillah hari ini kami sedang berada di pesantren Uswatun Hasanah, diundang beliau untuk misi tausiah seputar Maulid Nabi bersama anak-anak Uswatun Hasanah. Ibu Linggau, pesantren. Lihat, kami nelpon sana. Ya, ada acara Maulid Nabi ya. Coba anda ceritain. Di mana lebih banyak? Oh, di ini apa namanya, di dekat pesantren. Aduh, alam kaki. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Muhammad Ali SAGM. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Uswatun Hasanah Buya Ahmad Fikri, Sarjana Pendidikan Islam, beserta Ustaz wal Ustazah. Dan yang kami hormati pengawas TK dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Ibu Haja Eka Silvina, dan yang mendampingi. Dan yang kami hormati ayah dan bunda wali santri Pondok Pesantren Modern Uswatun Hasanah serta santriwan-santriwati, teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta karunia-Nya hingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah dengan tema Rasulullah Teladanku, Ilmu dan Akhlak Bekalku. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kami undangan yang berbahagia, berikut susunan acara pada hari ini. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, kata sambutan, tausiah, doa, penutup. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita lafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Elmira Salsabila Sati dari santri kelas 5 dan kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah kepada Ustazah Emi Suryani, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Ali, Sarjana Agama Magister Hukum, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena beliau sudah meluangkan waktunya dan beliau sudah bersedia hadir di acara ini, dan beliaulah yang akan menyampaikan Maulidatul Hasanah. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Kota Lubuk Linggau. Kemudian marilah terlebih dahulu ya anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammad ibn Abdillah alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, wali santri, ini ada kedatangan tamu besar ini. Ini pernah menjabat Kemenak 3 kabupaten kota, yaitu Bapak Haji Saidi yang pernah menjabat Kemenak Kota Lubuk Linggau, kemudian Lahat dan Tempat Lawang. Yang pada hari ini saya mohon juga nanti jadi sini lagi. Protokol atau panitia, saya mohon Pak Haji Saidi untuk memberi pendidikan kepada kita walaupun sedikit hari. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Eka Silviana, kalau tidak salah ini utusan dari Disbud ya, Kota Lubuk Linggau. Ternyata ini istrinya Pak Saidi. Alhamdulillah. Ternyata saya puas keinginan saya Pak Haji Saidi datang ke sini pada hari ini hadir. Alhamdulillah. Karena Ibu Eka kalau ke sini saya tanya sama kakak, aku datang ke sini. Tapi alhamdulillah pada hari ini bawa pancingan. Bawa pancingan habis kan belum diwajib. Hobi mancing beliau ini. Ya, sama-sama kita hormati Al-Ustaz Al-Mukarrom, kalian di Kota Yaman nih. Haji Muhammad Ali, Sarjana Agama MH apa? MH ya, alhamdulillah. Tahu hukum agama, tahu hukum Masya Allah. tahu hukum negara. Insyaallah, amin. Yang sama-sama kita hormati tim PKK Kota Lubuk Linggau. Ini Bapak Tua ya, Ibu Iin Parliana, yang pada hari ini luar biasa semangatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri dan santriwati Pondok Pesantren Majelis Uswatun Hasanah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya cintai anak-anakku sekalian yang pada hari ini hadir, yang insya Allah anak-anakku sekalian, halo, anak-anak sekalian, halo, assalamualaikum. Jarum jatuh. Coba, jarum jatuh. Masih dengar tak Pak? Jarum jatuh belum? Nah, coba mulai kedengaran bisa lagi. Habis itu mulai kedengaran. Nah itu rasa tadi kami ini kalau tidak jarum jatuh kedengaran dia kalau ngomong. Oh itu ya. Yang bisa diomong kalau dengar jarum jatuh.
yang pada hari ini insya Allah kita ada tahu nih Ustaz Pak Haji Saidi bahwa anak-anak ini ke depan 15 tahun ke depan tahun yang akan datang kita tidak tahu mungkin anak-anak yang di bangsa ini jadi presiden. Amin ya Allah. Jadi insya Allah. Karena kita tahu persis bahwa sekali lagi saya katakan Presiden Prabowo waktu SD-nya tahu lebih. Yakin? Tidak mungkin dia tahu jadi presiden. Betul lah Pak Saidi. Beliau juga tidak tahu waktu SD-nya jadi gubernur. Presiden Jokowi tidak tahu waktu SD kelas 5 kalau jadi presiden. Kita doakan anak-anak saya di depan saya ini bukan jadi orang tahu. Cuma insya Allah jadi orang besar. Amin. Bayangkan ada Presiden Republik Indonesia alumni Pondok Pesantren Majelis Uswatun Hasanah. Amin. Ada ulama besar Timur Tengah, Imam Masjidil Haram, alumni Pondok Pesantren Majelis Uswatun Hasanah. Amin. Amin. Ini Ustaz Pak Saidi ini kata-kata kiai kami. Setiap kami ada perkumpulan kiai motor itu dengan anak-anak. Anak-anakku sekalian saya doakan. Kalau ini saya nangis. Saya doakan anak-anak menjadi orang besar. Amin. Nah tapi ibu bapak, orang besar menurut Bapak bisa jadi presiden. Halo Bu, halo. Ini ada juga ilmu bagi kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kiai kami itu kalau bicara dengan anak-anakku kalian saya doakan jadi orang besar. Orang besar menurut Bapak itu bukan menjadi presiden, bukan menjadi menteri, bukan jadi perdana menteri. Orang besar menurut alumni Gontor, menurut Kiai Gontor, ada seorang alumni Gontor yang pulang kampungnya terpencil di tengah sawah, hujan rente-rente, malam hari dengan lampu teplok mengajak seorang anak dengan ikhlas orang besar. Menurut orang Gontor. Ternyata bukan menurut Kiai Gontor. Kalau kita lihat dari hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat Nabi Muhammad itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya yang belajar, Ustaz. Bukan hanya yang mengajar, yang belajar. Nah, yang belajar dulu. Jadi ibu-ibu yang belum tahu arti sholat Al-Quran, jangan putus asa. Sekarang belajar. Orang besar menurut Nabi. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka anak-anak sekalian, ibu bapak, tadi Pak Saidi mengingat masa lalu saya waktu kami di Ladang Ujung. Kalau mengingat ya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Ternyata mau menjadi orang yang sukses ke depan, anak-anakku, ibu-ibu harus diuji dulu ternyata. Dan bisa dan itu. Bayangkan sekali, saya pernah baca Al-Quran sekitar 3 bulan yang lalu. Saya nangis. Saya membaca Al-Quran udah biasa, tapi waktu itu saya ingat waktu umroh ketiga kami pergi ke Taif. Betapa perjuangan Rasulullah ke Taif itu seperti bola di mana-mana. Sampai saya kasih tahu istri, aku nak umroh orang Taif hari ini karena terpancing saya dengan sejarah Nabi Muhammad ke Taif itu terpancing saya. Terus ini ibu hari ini ada orang Taif Hindu, terbakar emosi. Saya begini, begitu dari Mekah ke Taif itu kan 2 jam sekarang. Yeah. Nah 2 jam pakai mobil yang lebih dari jalan tol. Zaman Nabi Muhammad itu pakai onta. Berapa lama beliau naik bukit, turun bukit di tengah padang pasir yang begitu panas. Nah saya baca di Al-Quran, ternyata Nabi Muhammad ke Madinah itu bukan diusir orang Mekah. Ibu bapak anak-anak sekalian, ternyata Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah itu bukan diusir. Di dalam tafsirnya, kalau Nabi Muhammad itu sempat diusir oleh orang Mekah itu akan dihabiskan oleh Allah. Nah maka saya teringat, saya di Al-Fatihnya. Anak-anakku sekalian, alumni, jarum jatuh. Tolong ustaz-ustazah, anak-anak kita, jarum jatuh. Nanti akan ditanya apa yang saya bicarakan ini. Nanti Ustaz Ali ceramah, tanya lagi Ustaz Ali. Jadi panggil ke depan, mana-mana bapaknya, nama maknya, bahkan balik kelas, no, malu galau, kan? Kalau tidak tahu jawab, ya.
Umi, kalau yang bisa jawab kasih hadiah gitu. Anak-anak ini. Amin. Jadi dengarkan anak-anak, halo. Kalau kamu memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Ustaz Ali nanti, mungkin Pak Haji Saidi nanti juga akan memberi bimbingan kepada kita. Ditanya di ke depan nama bapaknya siapa, nama mamanya siapa, wali kelasnya siapa. Kalau tidak tahu, lalu kalau. Nah, kalau dia tahu, besok nanti kasih hadiah nih. Ya, yang bisa dapat hadiah, orang tuanya dapat mulia, kemudian nama baiknya. Nah, kalau tidak tahu agak malunya, ya. Halo. Nah, ini masih ini. Yang di depannya, yang di depan ini. Kalau Ustaz jarum jatuh. Nah, saya sampaikan lagi, saya ulangi dan saya sambung lagi apa yang saya bicarakan. Ternyata guru ngaji itu anak-anak sekalian jangan main-main. Nabi tidak pernah lagi ngajar kita ngaji. Ya, yang ngajar ngaji itu para ulama, para ustaz dan ustazah. Yang juga terlalu banyak. Ternyata orang yang ngajar ngaji ini yang harus ulama besar. Ia meneruskan perjuangan Rasulullah ini. Jadi kalau kamu menghina, mencaci maki orang yang mengajar ngaji sama mencaci maki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu anak-anak, Ustaz Ali saya peringat ya Allah. Ternyata kalau kita bermasalah dengan guru ngaji bukan bermasalah dengan orangnya, bermasalah dengan Nabi dan bermasalah dengan Allah. Ini kalau ditutup yang ngajar ngaji ini, artinya kalau memutuskan pekerjaan Rasulullah SAW. Karena al-ulama harus satu anbiya. Para ulama itu harus orang yang begitu hebat, orang yang ngajar ngaji yang tadi kata orang besar, ngajar ngaji di pelosok, di dusun yang terpencil mungkin tidak kasih mobil kayak mobil dusun sekali dulu. Kalau sekarang ada saya. Ada. Dusun terpencil di tengah sawah, hujan rintik-rintik pakai lampu teknologi, kelas mengajar satu orang anak itu orang besar. Ternyata bukan kata-kata Kiai Gotor, ternyata kata panggilan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Ibu pesantren Ustaz Fikri sama istri yang kami hormati hadir Ibu Pengawas Mas Ibu Ninggal, juga yang kami hormati para wali murid atau para tenaga pendidik di pondok pesantren Kunasana, juga yang kami sayangi, kami cintai, para santri, santriwati pondok pesantren Kunasana. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam majlis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf terlewatkan yang terhormat juga Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ali Awan Mitra Penjaga Institusi Nurul. Salawat pada salam tercurahkan kepada Baginda Rasulullah sama kita senantiasa mengharapkan para beliau yang lahir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, suatu hal kebanggaan dan penghargaan yang besar berkah hadir saya ini, saya diminta untuk menyatakan
itu dilaksanakan, tapi sayang untuk dilewatkan. Karena apa? Saya katakan, kayaknya seperti anak tilang, ya mungkin 1% lah ibu usulnya. Aku ini lamun yang jadi kepala pemenang kepala hampir 2010 sampai 2015. Ibu-ibu ini mungkin kayak mungkin tidak tahu ya, karena aku bilangnya orang tahu kan. Setelah penting. Jadi berbahagia juga walaupun saya diminta oleh Alhamdulillah Fitri untuk menyampaikan ini. Alhamdulillah saya katakan karena lumayan pengalaman saya 10 tahun jadi kepala Kementerian Agama di 3 kabupaten kota ini, sebenarnya yang sangat berkesan itu di dunia pendidikan, termasuk di Polres berkesannya. Dan yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ali SAGM kepada yang hormat Ustaz Muhammad Ali SAGM. Masih kok jadi? Itu ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kesempatan ada yang maju di video. Kita melakukan salam tunggu di GKI. Siapa yang jawab salam saya doakan ke depannya insyaallah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawab. Ibu sebelah kanan wali-wali ini saya jawab. Apa yang sendiri, akan lapor akan salam datang kami di gaji. Ibu-ibu yang saya salam, saya doakan suami gaji. Asok kok lame itu. Ini awal kali ini. Kita kenal. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sekali. Kuat ya. Buahnya tak jawab tak takut. Yang paling kuat UX tadi saja. Yo, yang paling kuat sama yang ini pesantren ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. La ilaha fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah fi yawmil fa'idus sallallahu alaihi. Menghormati pimpinan pondok pesantren Ustaz Hasanah, saudara kami Haji Muhammad boleh Ahmad PhD Yamin. Mudah-mudahan 2006-2007 ini beliau ini amin. Bersalah itu, ini kalau mencari saya itu enggak lah. Tapi mana tahun ini, kamu nggak dengan itu ya. Ya dua minum tes, jadi. Kemudian yang menghormati tempat hadir di tengah kita ini, yaitu wali murid dan tempat hadir juga senior dan guru saya, ada Saidi. Ini benar berkali jadi kepala kantor, karena jadi sekali itu jadi turun pensiun. Allah Akbar. Yang terakhir mereka ini bersama
beliau bersama saya di tekan yang haji Murata haji Murata Haji. Ada YUK sebagai pengawas. Allah ya. Kamu muncul ya. Namun yang lain dan anak apa kata Ustaz tadi? Jarum jatuh, saya dengar ini. Kedengaran. Jarum jatuh. Ulangi jarum jatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah Amin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Nabi salam. Salawatullah. Itu anaknya sekarang kalinya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Salawatullah. Kata Nabi, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, air di geram tak tiris. Kamu pelit, air di geram tak tiris. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW tidak diteruskan dengan Sallallahu Alaihi. Orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, air di geram tak tiris. Tidak salah. Nah itu ya. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun diperingati, ada perubahan-perubahan dalam diri kita ini untuk dikatakan seperti pesantren ini Uswatun Hasanah ya. Nah, Alhamdulillah Rasulullah ada yang kita ikuti. Anak-anak, Nabi lahir di tahun tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun ayat turun ketika itu surah Al-Fil. Siapa yang hafal sekarang? Iya, yang hafal, coba. Nah, coba yang ini yang kecilnya. Kita teh langsung. Wah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim fi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Benar gak? Apa namanya? Muhammad? Siapa nama Pak Nizar? Hadiah dapat ya? Sama masuk hadiah, no? Wah. Lain siap ya? Langsung. Surah Al-Fil. Rasulullah lahir di tahun gajah, ya. 12 Rabiul Awal, ayat yang turun Al-Fil. Ketika itu Nabi Muhammad lahir, Bapak Ibu luar biasa. Sampai merawat kepala ya, kepala itu kata mengatau. Nah itu. Ketika itu datanglah tentara Abraha ingin menghancurkan Yerusalem Ka'bah dengan ratusan jajahnya. Saya pikir dengan caranya tak. Aku mau tulis mengawal tak. Jadi kawan menunggu tadi. Tetapi
ketika tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, begitu datang, apakah Abdul Muthalib langsung melawan? Tidak. Abdul Muthalib sedikit bersembunyi dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, satu gajah dengan tentaranya mungkin tidak kawan, apalagi ratusan gajah. Karena Abdul Muthalib minta pertolongan dari Allah, maka turunlah yaitu burung-burung yang datang dari neraka membawa batu panas, dijatuhkannya semuanya kepada tentara Abraha, bergelimpangan mati, ada yang mati di tempat, ada yang sakit, balik musuhnya nular penyakit mati itu. Hebat tak kira Allah? Hebat tak Allah? Oh itu. Jadi nama siapa meninggal dengan Allah itu? Nah ngomong, aku deh sekarang ini kan, kami mikirin duit, biar kami melawan. Karena ini nama Allah, kan dia. Jadi gusur dan jauh. Kalau dia minta pertolongan Allah, itulah ini mereka. Kalau itu yang ada mati, aku ini bingung kalau tadinya lama murid-murid ini. Nah yang kita jarum jatuh, nah, tapi pertanyaan terusnya. Kalau itu yang ada mati, perjalanan Rasulullah ini luar biasa. Kehidupan Rasulullah ini luar biasa. Yohana dalam keadaan yatim piatu, dibesarkan oleh pamannya, dibesarkan oleh kakeknya. Masya Allah, akhirnya Rasulullah terus berjalan waktu seiring dengan kehidupannya yang penuh dengan cobaan di negeri Mekah Mukarramah. Benar kata Ustaz Fikri, dia bukan diusir dari Mekah, tapi dia hijrah ke Madinah. Itu akhirnya memang saya. Semakin besar Rasulullah, semakin banyak kepercayaan yang datang, sampai dia berdagang bersama Siti Khadijah. Bapak Ibu, kenal gak Ibu dengan Siti Khadijah? Siti Khadijah istri Rasulullah, kenal gak? Tidak lah, kenal. Aku bayangkan gini, kita ini memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Kita ini sudah loh katakanlah ikut jejaknya dan ikut baik terhadap dari Rasulullah dan istrinya Rasulullah. Ketika Nabi berdagang bersama Siti Khadijah, keuntungan semakin membesar. Walaupun sudah tidak orang kaya raya, akhirnya bukan Nabi yang melamar Rasulullah Khadijah, tapi Khadijah yang melamar Rasulullah. Tidak bagaimanapun Rasulullah punya mahar. Jika kamu Rasulullah besar dosa, Rasulullah pun tahu itu mahar yang terhadap Siti Khadijah. Nah itu. Begitu Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah, luar biasa pun. Nah kalau saat itu kami dulu pun bicara nanti. Ketika Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah yang rayu-rayu, kunci-kuncinya diangkat oleh orang-orang kuat, sehingga kata Rasulullah, kalau kau yang hidup bersama aku, sumbangkanlah Rasulullah atau kamu kepada orang yang membutuhkan. Disumbangkan nubuh itu Siti Khadijah istrinya Rasulullah. Nah, dan mana Siti Khadijah itu yang zaman sekarang ini? Ada Siti Khadijah yang zaman sekarang itu kayaknya. Karena duit laki dekat, kata ini, duit laki yang baik, akan minum sejuta, nanti dia lagi sabili sudah minum lagi. Ayo, jarum alam sibuk akan gue makan. Tolong. Aku dikasih makan sekarang. Aduh. Ya, ada apa? Ibu, ada ibu, ada tak Siti Khadijah yang sekarang kayak itu? Seluruh hartanya disumbangkannya kalau kepada orang yang membutuhkan atas keinginan Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Siti Khadijah sedang di rumah, kena hidup nyala kata lagi duit. Mati lampu. Oh, mati lampu. Nak hidup kan? Tidak, itu emergency. Itu dulu kalau istri. Terus Terus ya? Ya. Kedengaran enggak? Kedengaran. Kami duduk lewat ya, Bu ya. Tadinya gue simulasi.
Nabi akan nyeri dikit. Siti Khadijah ketika itu ngomong dengan Allah sambil numbuk gandum. Rasulullah lagi berperang. Puji Siti Khadijah, ya Allah, aku dulu kaya rayo, sekarang aku jadi ini. Pejabat numbuk gandum. Rasulullah jenguk dihijabkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah balik. Rasulullah ngomong dengan Siti Khadijah, ya Khadijah, sekarang ambil wuduk, kita nak berjemaah, sholat bersama. Setelah sholat kau ikut ke padang yang lebar, ke luas. Ikutlah Siti Khadijah ketika itu. Ketika ikut, pejamkan matamu. Ketika disuruh melek, dikeluarkan galau harta oleh Allah, harta yang disumbangkan selama ini. Kau jangan mentol, dikeluarkan. Uji Rasulullah, ini harta kamu yang disumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Nah, diambillah dia. Menangis Siti Khadijah, biarlah ya Rasulullah di dunia yang seperti ini, yang penting di akhirat aku punya galau. Masya Allah, itu ya Khadijah, istri Rasulullah. Nah, mau Khadijah menyari, mohon maaf mungkin mereka isi kepala baik. Ya tahu kata orang ini mohon baik. Mana dosen 10 juta, padahal kamu tidak tahu suami sudah pakai 50 juta itu, pokoknya sudah duit punya hari ini. Jujur pula laki ini. Coba laki ini ngomong, nah 200.000 simpan. Ini nak jujur tadi. Ini duit ini sebenarnya dapat juta. Ya, terus selalu ibunya, aku ini mampir tadi lewat ke rumah aku rasa nak haus dengan itu selalu ibu. Nah yang kedua jangan nyari mau ke laki. Apa dah ini lalu? Halo ibu. Itu hilang kok marah. Pernah ada kamu tuh marah ya? Ketika laki ngomong 100.000 untuk dengan rumahku, alam tinggi untuk kau itu, karena lama dan di rumah. Ini ulah 9 juta. Aduh itu. Oh alhamdulillah ada itu. Ya anak kiri kamu syukur itu. Halo, kamu yang bersih dan baik nasihat mamanya dulu. Masya Allah, inilah maka kita memberikan jumlah Nabi yang dengan baik. Jika Rasulullah itu terima undi, kita juga juga undi. Banyaknya. Tapi ketika itu diinjilkan oleh Allah, akhirnya jadi dikeluarkan galau oleh Allah seluruh atau di padang yang luas itu. Kapan dia bilang itu Rasulullah atau Rasulullah. Atau jika hijau atau jandik yang penting daerah dia aku pergi dari. Masya Allah itu. Nah ini ya. Itu hijau belum kesabarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak jarum jatuh kedengaran. Kalau kita dengar TV sebenarnya jarum jatuh tidak kedengaran. Ini kedengaran itu masih satu sini. Masya Allah. Coba, apa lagi ya? Siti Khadijah. Nabi Muhammad kecil, ketika dia orang tuanya meninggal, ya, kan ibunya yang adongan yang betina kan, bapaknya sudah meninggal. Nah kemudian diasuh oleh siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang pertama setelah dia lahir itu diasuh oleh siapa dulu? Bersama siapa? Bersama kakeknya. Kakeknya siapa namanya? Kakeknya siapa namanya? Coba yang ini. Dia tahu. Itu dia. Ini. Nanti jalan kita. Lagi umi nanti dia kata. Kalau sudah hidup bersama kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Nama itu. Jadi orang besar. Kan berapa ini? 6. Wah, 6 ini dapat kita tanya tadi. Mondok ya. Coba kita tanya dulu. Presiden pertama siapa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? Keempat? Ke8? Ke9?
Ustaz Ali ya. Saya. Allahu Akbar. Ulangi, presiden ke-7, presiden ke-8, presiden ke-9. Nah. Tahu ya. Akhirnya ke-6, 20 ke-6. Nah, Salim. Ini katanya tahu kita. Tanya lah, mana memang saya ada dari mana? Mana bisa ada dari mana? Tapi kalau mau berangkat itu sendiri, mati orang atau mati? Jakarta mati sakit. Jangan Mati bono kali. yang buta, buta lah. Allah Akbar. Mau hidup. Gimana tadi? Perjalanan ya, terus bersulang. Semakin besar berkeluarga dengan wanita. Kemudian kehidupan Rasulullah luar biasa, perjuangannya memperjuangkan agama ini bukan luar biasa, ya. Dihina, dicaci, dimaki, masya Allah, ya. Kalau selalu diceritakan satu istri itu, wah, perjuangan supaya bukan. Lalu tentang perjuangan Rasulullah itu, kawan gua di kantor, disingkir, suami itu umur itu, diludai Rasulullah. Tiap hari Rasulullah lewat di depan ngomong diludahi. Pada suatu hari kita yang meludah lah, mantu meludah aku. Nyari meludahku. Untuk buku. Cincin lebih gede. Aku ingatnya ada uang batu. Dah ini kita nyatau. Tapi tugas kamu di Australia, kawan itu batu mahal. Batu mulai ke dalam, mulai ke batu kan? Lewat kan ngomong, pas saya datang ke rumah, bicara bingung. Kenapa ngomong tadi? Apa? Kamu tidak anda apa? Iya. Lah, tidak apa-apa kan dia ke batu itu. Dikira mungkin supaya sama. Ini sudah sengaja diludahi. Kemudian satu hari dia kata menunda ditanya. Selama menunda ini ternyata di dalam keadaan sakit. Didatangi Rasulullah, dikunjungi dan disantuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya perjuangan Rasulullah ini. Maka kalau kita baca ilmu ini baik, makanya menjadi label. Karena akhirnya 1,5% dari kita baca Rasulullah hebat ini. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini lagi ya, ini sudah jauh, belum. Tadi Nabi berdagang bersama siapa? Bersama siapa yang cewek? Bersama siapa? Berdagang, ikut sama siapa? Dagang tadi sama siapa? Cici apa? Cici apa? Cici apa? Cici? Ini iya itu ya ini maju. Bisur A. Bersama Cici berikan pun rayu pun istri. Wah, kok sudah sama? Dan 5 tadi. Dan 5 kan? Iya, kenapa saya ngomong Indonesia mau sederhana? Nah, mereka mau miskin. Di Indonesia orang kan saya hartonya saking kayanya puji-pujinya diangkat oleh orang-orang besar, saking banyak hartonya. Jadi kalau dia menikah dengan Rasulullah, kemudian menikah Rasulullah,
seluruh hartonya mau dalam itu bersama aku Rasulullah sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Ini ya, disumbangnya. Terus sumbangnya. Tidak tahu. Ya, sebenarnya tidak apa-apa. Bukan yang mengatakan itu kan dia dulu. Dia dulu. Apa di situ jawab? Iya. Alhamdulillah. Ibu, lu nanya tadi. Halo, siapa namanya? Namanya siapa ibu? Ada ibu ayah di sini. Mandu. Tangan ibu. Nah, ibunya dikasih tanya. Katanya ibunya belum tahu. Masya Allah. Ibunya tanya ke mana suruh alfil apa lagi? Apa lagi? Jawab dia. Suruh alfil yang alam taruh kayu kepala. Itu apa? Ustaz Ali. Suruh ini bu, suruh ini bu, gitu kan? Siapa nih bu? Apa lah? Surah Al-Fil tadi. Jawab dia. Kalau hafal lebih cuma hafal bisa. Apa lagi? Siapa nih bu? Dalam maju kan? Dalam maju ya. Tidak alasan dalam maju, tapi bisa Surah Al-Fatihah Ustaz. Memang benar, banyak orang yang hafal keberanian itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Rasulullah ini hidup, kemudian ketika Rasulullah bersama Khadijah perjalanan hidupnya, ya, kemudian banyak perjalanan yang luar biasa yang menghadapinya, sampailah Rasulullah, ya, katakanlah dihina, dicaci maki, pamannya Dewe tidak senang dengan Rasulullah, tapi dia bagaimanapun pamannya juga yang luar biasa melindungi Rasulullah SAW, seperti Abu Thalib ketika ditantang, ketika Nabi Muhammad ditantang oleh kaum Quraisy, tapi Quraisy tinggalkan agama barumu, ya, kau nak apa? Kau nak harta, kau nak rumah, nak apa? Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan meninggalkan agama ini, ya, walaupun kau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Ketika disampaikan Abu Thalib, maka pamannya ngomong, teruskanlah pulang. Kalau ada orang kau, ku silakan kau. Itu hebatnya. Tapi hebatnya perjuangan Rasulullah. Namun kita bu, misalkan bulan di tangan kiri itu laku. Bulan di tangan kiri, matahari di tangan kanan. Kalau di kiri kita kan persona, terpesona dan terpedaya dengan kehidupan yang luar biasa yang sama ini. Rasulullah tidak pernah begitu. Karena pada Nabi ini luar biasa perjuangan ini. Hidup akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu perjalanan Madinah Mekah itu berkisar 6 jam lebih. Tapi Rasulullah berjalan kaki. Aku kalau orang haji dan umroh, dia luar biasa mengingat apabila kunjungan Rasulullah, maka itulah akan menjadi mabrur haji dan umrohnya, karena mereka menangis tenang seperti yang disebutkan tadi. Kalau Rasulullah datang ke Taif berjuang, dipukul sampai giginya patah itu kan, sampai giginya patah. Apakah ketika itu ditawarkan malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau kita ngomong baik, mungkin itu dijatuhkan ke bangsa Taif itu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Mungkin anak dan keturunannya nanti akan tidak seperti yang sekarang. Benar. Sekarang Taif itu luar biasa dikunjungi. Setiap datang gempa dan palema, ya, Madinah Munawwarah datang berbagai berkunjung, di situ luar biasa makmurnya. Terkenal sekarang sayur-sayur sudah segarnya. Tapi Dewi itu sama. Dengan alasannya, kemudian satu orang ngomong di kau galaknya yang seperti apa? Kau itu dimaafkan tapi tidak dilupakan. Tidak. Tidak jadi itu. Mahal lo kasih. Dari itu Pak Surya, kau dia aja. Naik kereta kan dia. Naik kereta kan.
Ganteng-ganteng yang naik ke kuda lain. Insya Allah depan sendiri. Amin ya Allah. Amin. Kemudian Rasulullah. Nah, ibu yang ngomong tadi kan, yang saya ngomong tadi doa tadi. Takut tadi kan? Katanya salam menikah lagi ini. Rasulullah itu menikah dengan wanita lain setelah si Khadijah meninggal dunia. Intinya, makanya ketika Rasulullah meninggal, ketika si Khadijah meninggal, maka kesedihan Rasulullah luar biasa. Sampai Rasulullah termenung di dalam Masjidil Haram, datanglah Jibril untuk mengajak wisata, yaitu Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Sedih, tahu kesedihan. Maka Siti Khadijah meninggal, sedihnya Nabi. Tapi Siti Khadijah yang sedih itu Azim. Yang ngomong Yus lagi ribu bego baru. Nah yang itu kan umur dulu. Yang itu umur dulu. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW terus ya bersama sahabat-sahabatnya sampai pindahlah hijrah ke Madinah bersama sahabatnya. Siapa sahabat Nabi 4 itu? Siapa yang tahu? Nabi punya sahabat 4. Ada yang tahu tak? Coba yang cewek. Coba. Pertama siapa? Loh, coba yang mana? Yang kelas tinggi dikit, mana kelas tinggi? Kelas 6 ada? Kelas 5 kelas 6, yang ini. Sahabat Nabi yang pertama, yang lain. Yang pertama siapa? Ada lagi, Abu Bakar. Yang kedua siapa? Jangan tidak tahu. Sahabat Nabi yang keempat. Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tahu dah rumahku di Sarawak ya? Makan? Belum lagi? Saudara, Umar yang Khattab, Nabi Affan, Ali bin Abi Thalib. Apa nama? Ada ayat itu. Sudah. Ada ayat. Ada. Yang tadi yang tadi ngomong air ini ditarik ini yang ditarik ya. Apa tadi itu? Jarum jatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa perjalanan Rasulullah SAW. Juga kita ini jiwanya kesabaran dari istrinya Rasulullah. Sekarang Rasulullah dia sabar dan orang yang luar biasa sabar. Ketika Rasulullah hidup bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah balik dari artinya berdakwah, ketika itu Rasulullah datang ke rumahnya malam-malam, ditutup pintu dan dibuka, ditutup 3 kali. Akhirnya Rasulullah membentangkan sorbannya tidur di depan pintu. Pagi-pagi Siti Aisyah ngomong, ya Rasulullah, kau tidur di sini. Kenapa jangan mengaku? Apa Rasulullah? Aku sudah berusaha namun tapi kau nyenyak dan tidur tidak galak mengaku tidurmu, maka aku tidur di sini. Kira-kira Siti Aisyah menyari atau Rasulullah yang selalu kerja serman. Assalamualaikum.
Assalamualaikum gitu. Kenapa dalam hidup orang-orang tak ada orang-orang. Bukan nanti kayu dengar. Baru kedengaran ada suara. Dia keluar rumah ini. Anak-anak keluar gini. Mana rumah turun dulu. Tapi tidak sabar. Kemudian satu cerita lain lagi. Ini kesabaran istrinya Rasulullah Siti Aisyah. Rasulullah balik daripada orang. Biasa Rasulullah setiap pulang daripada orang, dia bawa oleh-oleh. Tetapi malam itu dia tidak bawa oleh-oleh. Dia malu dengan Siti Aisyah. Akhirnya dia mengambil batu di sekeliling rumahnya yang cantik dan bagus. Dia ambilnya satu batu, disembunyi-sembunyinya di belakang badannya. Kata Siti Aisyah, apa itu ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah ngomongin batu. Apa ini? Aku ini tadi tak sempat mampir ke pasar mau oleh-oleh. Jadi mau oleh-oleh ini lah yang Siti Aisyah. Dijumpa oleh Siti diambil sampai sekarang ada di museum lagi. Kemudian tengok Siti Aisyah zaman sekarang. Kalau laki balik mau batu. Pasti puji bininya. Oh, kau nak rumah tangga dengan aku ni. Mana daripada aku urus, kau ni sampai datang terus. Nah itulah kesabaran maksudnya. Banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah itu ciri khas orang yang sabar. Dengan buktinya, kalau kamu penulis berselawat apa? Bersabarlah 100 kali dalam sehari baik, pasti insya Allah mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sabar. Bersalawat itu sedang sabar, banyak bersalawat itu mendatangkan rezeki, ya, membuat insya Allah kita akan kayu-kayu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina jadi, dan pakai sayyidina jadi. Sekarang orang sudah menampilkan salawat ini luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Mana terbangan tadi? Terbangan tadi itu apa? Dihidupkan. Coba. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa alihi. Selalunya bagian hadroh itu siap. Begitu ada langsung kawat, langsung siap. Coba ambil dulu. Sampai sini. Aku sampai sini dulu. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa alihi. وَأَدْرِنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى terakhir Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina masih nanya lagi aku, nanti lama lagi, saya sama malu. Tapi kan ada ibu-ibu, kalau kamu yang baik kami, banyak-banyaklah kamu bersalah. Ambil piutang angkat berdrama. Kan untuk anjuran kali ini tak berhenti. Aku tidak berhenti. Kalau aku baik kami aku tidak mengaku lagi. Aku berani. Kalau orang yang bersalah itu orang yang sabar.
sabar, insyaallah mudah-mudahan. Ya, amin ya robbal. Itu selawat tadi namanya selawat apa? Selawat apa? Azikir. Selawat yang dilakukan oleh para pemimpin, para orang-orang penting di zaman dulu, para kiai, para ulama, termasuk Al-Sari dan kawan-kawannya. Ketika itu untuk mengusir para penjajah yang berada di muka bumi ini. Terakhir hengkang para penjajah di muka ini dengan melantunkan selawat ini. Maka kalau di masjid, kalau di kampung sering melantunkan ini, orang yang dolim, orang yang dolim oleh aku itu pasti akan lari dari lingkungan kita. Nah, itu yang ada penting itu. Lagi ada banyak kita selain namanya tibilku dulu, kali dulu. Allahumma sholli ala Allahumma sholli Walaupun di rumah sama murid ngaji aku, walaupun yang masih muda, kalau ada penyakit, sambil masih ikutan kami yang murid. Murid diri kayak maksudnya, aku kami sini. Allah, lalu tutulan Allah, Allahumma sholli. Yang anak-anak juga musuh-musuh gadol, kalau ada dalam dalam sakit, itu namanya selawat untuk berdoa untuk saya sehat. Ulang lagi. Terus ini apa orang yang nanggung ini? Oh, ini. Angkat ini yang boleh. Tahu. Iya, betul juga. Aku suka juga. Aku beda. Betul juga. Allah. Ada yang mana ya? Mana ya? Oh itu, masya Allah. Jadi ada perhatian tentang itu. Nah, lebih lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Boleh dibuka. Kalau dimasuk itu dari angka. Dari mata. Taruh jatuh. Kalau ada semut di ladang, jarum jatuh. Oke. Dalam kehidupan Rasulullah luar biasa, banyak contoh-contoh yang luar biasa. Terutama para sahabat Rasulullah yang disebut tadi, sahabat yang luar biasa. Kalau kita banyak bersahabat kepada Rasulullah, insya Allah di dalam masa haji kita akan dipanggil oleh Rasulullah, ya umati. Sampai luar biasa di pada masa itu luar biasa. Ketika menunggu pertimbangan amal, ya ada yang ngomong 4.000 tahun menunggu, ada yang ngomong 40.000 tahun. Dasar ngomong 4 tahun, orang mau menunggu pertimbangan amal ini. Akhirnya ada orang yang mengatakan, kita ni ada orang melawan di tempat itu.
Berdiri orang besar, ngaku. Coba cari siapa yang adil itu, yang namo yang adilnya. Bertahun-tahun, matahari sejengkal dari kepala, ada yang ngomong sekok, ada yang ngomong seketok, ada yang ngomong sekilan. Matahari di atas kepala, keringat mengalir sampai akhirnya tengah tinggal. Ketika itu datanglah, kita cari mana nenek moyang kita yang paling tua. Nabi Adam alaihissalam. Dicari Nabi Adam, ya Adam, nenek moyang kami, tolong kami ini, ada kamu pengadilan ini, tidak sanggup kami ini. Apa kata Nabi Adam? Aku sudah baca menolong kamu, karena aku ketika itu tergoda oleh iblis, sehingga aku makan buah hodi, kami diusir dari surga, ada di barat, ada di timur dengan sisi Hawa. Untung ada Jabal Rahmah, mana ada Jabal Rahmah, tidak ada itu. Masya Allah. Dan jadi datang Nabi Nuh, ya Nabi Nuh tolong kami ya Nabi Nuh. Nabi Nuh, aku juga ada baca menolong kamu. Anak dan istriku baik janganlah ikut dengan aku. Kupanggil ketika air bah. Ibu, Nabi Nuh itu bangun perahu di atas bukit. Tapi umatnya, ya Allah, ngaku Nabi Nuh luar biasa. Nuh ngaku bangun, yaitu bangun perahu di atas bukit dan nanti aku berbela. Ya, datang mungkin air bah sampai ke bukit. Saking kejamnya umat Nabi Nuh itu, saking jahatnya, di pengumuman ngomong, Nabi Nuh bangun perahu di atas bukit. Lebih baik untuk apa? Sekarang pengumuman, siapa pagi-pagi kencing naik, kencing dalam perahu Nabi Nuh. Siapa nak buang air gede, naik. Akhirnya hampir setengah perahu penuh di kotoran. Ada bapak-bapak yang bincang-bincang, naik ke bukit, mohon maaf, buang air gede, bertinggal di perahu Nabi Nuh, calentum kamu mandi di dalam perahu itu. Akhirnya bincangnya baik. Jadi kau turun dari situ, orang kampung ngomong, baik, gara-gara terjatuh dalam kapal Nabi Nuh. Itu kan kotoran tai dan sebagainya. Iya itu yang bupati. Akhirnya berduyun ulang lagi bocor, bawa ember, bawa apa itu, ngambil kotoran itu. Yang batuk, minum, sehat. Yang sakit lutut? Yang sakit lutut, busuk, sehat. Sakit pinggang, segalanya dimakan, akhirnya dibersih Nabi Nuh ini. Kotoran di dalam perang Nabi Nuh sampai disiram air diambil dibawa ke rumah masing-masing. Hebatnya Allah itu. Jadi macam-macam. Ya. Jadi Nabi itu ngomong udah macam menurut kamu. Jadi kalau datang air banjir, yang benar kami di dalam perahu mengajak anakku dan istriku, anak dan istriku dan istriku dalam aku. Akhir cuma 950 tahun Nabi itu berjuang urusan agama ini yang cuma ikut 12 pasal. Sendirinya tak. Perjuangan itu luar biasa. Akhirnya dapatkan nolong waktu pengadilan di masa. Kemudian banyak nabi-nabi yang didatangi. Termasuklah yang dihadirkan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus alaihissalam juga ngomong, aku dah baca menurut kamu, umat aku juga tidak patuh dengan aku. Saking tidak patuh, malu, kena berjanji aku bakal ada datang azab Allah, belum datang kalau dari duluan tidak datang. Aku malu, akhirnya di tengah perjalanan di kapal, aku dicampakkan ke laut, aku dimakan ikan, ditenggelamkan dalam ikan, yaitu 40 malam. Untuk ada doa, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Ada yang hafal? Doa Nabi Nuh, Nabi Yunus. Siapa yang hafal doa Nabi Yunus? Saya ulangi, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz. Jangan lu pernah aneh nih kok. Coba ibu kok. Ada tak yang hafal? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Ibu apa? Dia kasih masuk apa? Nanti sini kok. Jadi keberanian itu yang penting. Aku dulu bukan kecil. Kalau gede ya,
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doa Nabi itu aku. Itu aku, anak lu pelatih. Itu aku. Untuk dalam suatu KPP, Masya Allah. Ada anak. Yang mana? Mana? Oh tuh ya. Sini. Ini bagian di Novo. Alhamdulillah. Nah, kakek dulu. Alhamdulillah. Nabi Nuh itu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doa senang itu tadi. Kalau kita dan jangan yang diamali. Kalau diamali satu hari sekali, ketika KPP itu harus tolong. Tidak pernah amal-amal jadi. Ya. Akhirnya Nabi Nuh dikeluarkan dari dalam perut ikan, kedampaklah dia ke pinggiran. Akhirnya Allah menumbuhkan sebatang pohon labu. Bisa titik. Nabi Yunus sedang ke pinggir, kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon labu. Akhirnya pohon labu itu yang dimakannya ada airnya mengobati yang bekas gigitan ikan di badan Nabi Yunus. Nah itulah airnya. Munga-munga di rumah aku. Masya Allah. Mereka lu minum, kenapa minum? Ladem. Itu air tubuh. Kalau ada keluarga yang kena kencing manis, yang sampai penyakitnya luka dan air, minum air itu akan izin Allah sembuh luka. Ada yang di sini ada berdarah? Kan di sini sama malu ada berdarah? Karena alhamdulillah. Nah itu akhirnya ketemulah Rasulullah datang. Rasulullah lah yang menolong artinya ketika itu dia manggil umati. Kenapa? Kalau orang sering berselawat kepada Rasulullah, pastinya tak malu nak manggil nak semua Rasulullah. Ketika Nabi manggil, pasti dia datang kepada Rasulullah. Mudah pernah berselawat. Allah lagi berselawat bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya buka pintu. Kita akan kadang tuh. Pagi-pagi buka pintu kamar, bukan berselawat tapi kemana aku mencarimu. Cobalah muka itu ibu, ya. Laki tidur di kasur, kamu nyanyi untuk. Pasti si laki nyari siapa? Kemana? Kok nak buat dong? Tersinggung. Maka sekarang seperti udah lagu lagi yang main buku lagu. Dia main sindiran lain sekarang. Tidak main musik, tidak main piring, cabiring. Dia sendiri. Ya tadi kan kemana aku mencarimu. Tersinggung lagi ya. Ayo lagi mandi, pakai sepatu lepis, baju ketat, topi. Nak mau dipilih. Jangan ditanya kemana aku pergi. Kalau mau itu mana? Ya, jangan ditanya aku akan kembali. Nah, beda lagi. Nah, itu sekarang apalagi di pesta-pesta kalau MC yang manggil itu tersinggung luar biasa. Cuma nyanyi mau laki. Iya. Kalau kok puji semua, tak. Bagi kau yang datang rela. Kalau suami ringan tangan, sangat semua. Nah, ayo. Itu musikan lalu tak. Kalau orang mamul tuh, lain lagi. Pandangan matamu tiada mesra lagi. Jangan mesra, bunyi lompong ya. Bilang itu. Belayan tanganmu tiada lembut lagi. Yang dikabarkan sekapal. Mereka seperti harap dan di jalan Islam kelar lagi. Tapi kadang bilang nanggo, lalu usaha Islam. Tapi ibunya dewe, mau dulu baik. Itulah sama juga. Apa anak-anak sedang yang ujung dino, namun yang kuat. Dia cuma ngerti ya.
Ya Nabi salam. Ya Maksudnya di sini ada pemain gerak ya? Iya, tapi Sana keluar. keluar. Iya, kita lihat di Iya. YouTube-nya, Masya Allah, main drum. Coba, ini bisa ditampilkan dari coba. Nah, itu ya, itu lah kalau dari ceramah medis hebat. Jadi kedua ini langsung, ya. Gue kan sama tim. Terus lagi. Jadi yang penting benar anak-anak ini anak-anak nih. Anak-anak jangannya kamu malas belajar. Soal pintar, kawan pintar, pintar lagi. Yang kita buka lagi terus belajar. Mungkin kalian saya, Ustadz ini terus melok lomba dari dulu, dan dia pernah menang. Lomba pidato dia pernah menang, lomba ceramah dia pernah menang. Tapi alhamdulillah jadi berceramah. Nah itu. Kemudian mungkin dari saya kamu bisa Ustadz ini lain lagi. Pagi sekolah SD, siang sekolah kamu. Kita kekeringan kami, badan gede. Yang hebat tidak macam-macam lah. Nanti di sekolah terus lu masa waktu itu kelas 2 udah salah kelas 2 di madrasah begitu. Suatu ketika ini keajaiban mungkin kalau main ini masuk Ustaz punya guru ditulis malam di depan, sudah ditulis orang lain disuruhnya baca uang itu cantik dia kosong tulis palu. Kan kawannya tahu kalau tidak bisa bantu. Ini kejadian kan? Ya Allah, giliran ini pasti dia punya juga ini. Cakatnya, pacaknya enggak. Masya Allah, ini kejadian. Begitu giliran kita, Ali maju, ditulis tuh. Begitu ke depan, langsung bisa dibaca kata Allah. Nah itu menurut saya ya. Jadi jangan gagal belajar. Ada sebuah kisah seorang yang ulama besar ketika itu dia belajar berkali-kali pergi ngaji tidak bisa, pergi ngaji tidak bisa, pergi ngaji tidak bisa. Akhirnya ketika pulang dimarahi ibunya, jangan balik lagi kalau kau tidak bisa ngaji. Dan bisa baca jangan balik lagi. Akhirnya dia pergilah dia ke dalam sebuah gua. Terdengar di dalam gua itu suara centong di darinya, di mana asal centong ini? Rupanya ada air yang menetes ke dalam sebuah batu. Ternyata batu ini tadi bulat, kemudian dijatuhi oleh air itu, maka batu itu berlubang besar. Jadi terdapat dari pelajaran itu, ya Allah, berarti kalau aku tekun terus belajar, berarti aku akan jadi orang yang seperti ini. Artinya bisa berlubang lagi. Paham tak kira? Paham tak? Terus belajar. Makanya pelajaran lain kadang-kadang kita ni, buat pesantren di jauh dengan biaya yang mahal. Kaki ini di sinilah, di bawah. Kalau aku sedang dekat, aku di rumah belajar ngaji. Aku ngomong walaupun kamu ngaji di sudut rumahku ini, di sinilah. Kalau kamu tekun, insya Allah kamu baca di masyarakat. Wajari dia salin, wajari dia bilang walaupun macam itu. Artinya kalau dia kenal masyarakat tak bisa. Nah di sini juga sebenarnya insya Allah mudah-mudahan walaupun cuma ketemu di kau bilang, ya artinya kalau bisa galunya, insya Allah mengarahkan mulai mudah-mudahan ini ya Rabbal Alamin. Nah itu ya, rajin-rajin belajar. Siap? Siap dari belajar? Nah ini PBB yang hormati
kosong, satu jam kita bersama nyanyi Jumat dengan siap-siap bapak-bapak dan Jumat, ibu-ibu juga bapak-bapak jangan sungkan-sungkan Pak Ibu benar ini seperti itu curhatnya itu curhat masa lalu memang benar ya kadang kita nih kalau urusan ini aku ini merasa sebagai guru ngaji sebagai sekarang yang Tuhan masih macam ngaji sesibuk apapun aku ini dari perkara itu masih di rumahku jangan dibaca aku ajarin nanti karena aku undang ini ya nanti kalau urusan aku dapatnya aku makro itu macam kira-kira urusannya nanti yang ngomong rumahku yang ngajar dan belajar itulah orang yang baik yang belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah orang yang baik dan pandai dan hidup di antara itu boleh kau ambil bukan mana-mana yo aku dapat ilmu dari guru aku jadi aku perlu ngaji itu kamu mau pulang nah warna kamu mau Amin, amin, amin. iya kan ada karena aku doa kamu di masih ada ngaji masih jawab kalau apa yang mau dia tahu mungkin kalau apa yang mau hanya mungkin kamu ngajar ngaji nah jangan sungkan pakai kamu ini pakai ngomong kemana nih guru juga ikhlas gak ikhlas karena kan tahu kalau gak ikhlas sekarang kita tanya lagi dengan Bapak Ibu kamu gak ikhlas dah cuma 20.000 sebulan juga 20 hari 20 bulan itu yang ikhlas nah itu baik maksudnya kita kadang-kadang aku sudah ini bahasanya jualaya apa yang jualaya nanti mau baca ngaji jangan baca nyanyi dari sawah itu mau ngaji di sawah kalau aku ini sudah berapa 3-4 tahun yang lalu aku sudah ada komitmennya kalau aku minjem uang yang main ini seperti baca saya itu catatan kena wali 500.000 minjem uang yang bagus tapi kalau kita ditangkap jangan isu-isu. Nah ini bahwa awak dapat keluarkan duit 20.000 menjual Al-Quran, awak catat di tender. Oh, berarti tinggal 100.000. Ketemu dengan wong, aku tanya, kita ceramah, ya, ditanya di Al-Quran, kurang lagi. Terus 500.000, ngulang lagi. Kadang dulu gede, tanya, kenapa sambil nunjuk, sambil nak meneruskan artinya janji-janji istiqomah tadi menunjuk 500.000 per bulan tadi sekali ribu Masya Allah Bapak-Ibu yang kami hormati adik-adik mungkin itu yang dapat disampaikan lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah mohon ampun ibu juga bapak ya kalau ada suku ladang boleh yang mengisahkan ibu kalau ada suku ladang boleh yang mengisahkan tak boleh, tidak boleh. Kalau ada suruh dilakukan, boleh tak boleh dipahami. Kalau ada umur panjang, insyaAllah berjumpa lagi. Kita suka ikan bagus, ikan begitu, ikan korman, ikan senagan, ikan betok, ya. Ikan beli itu nama ikan yang berbeda. Ikan patin ya? Ikan patin. Ada ikan patin gelas. Nah, kalian pertama lagi ini disebut ikan patin, dengan ikan berani. Kita banyak. Allah Akbar. Mudah-mudahan pesantren Ustaz Tangani tambah jaya. Amin. Ya Allah. Dengan lingkungan dan suasana yang memadai, yang tidak malu lagi Ustaz ini ada urus. Siapapun yang diajak dalam urus. Dengan dibangun ini, dengan dibantu wali murid juga, sumbangan wali murid banyak terima kasih. Sampai tempat duduk yang tak dialami tentunya sumbangan dari wali murid. Mudah-mudahan dapat berkahan. Aku kemarin itu semestinya sedih aku. Jadi kalau saya sakit, tidak. Alangkah saya minum dan ini ketika itu sakit Pak. Perjuangannya masih panjang, badan masih bodoh. Jangan-jangan yang tunang lagi. Ketika itu dia sakit, ini tadi ini. Ketika dia sakit, aku datang denganmu, tanyalah. Aku kan ada di tubuh. Tanyalah dengan Umi, waktu sakit aku sedihnya. Tadi aku cerita.
Padahal masih muda, perjuangan masih panjang, jadi tidak terbaik. Tadi nak kenal lagi itu tidak terbaik. Jadi kalau kita sini, kak kalau ini kau lah tahu ini pemainnya, yo aman. Nah, ketika itu dia dalam sakit itu udah kami banyak berebut. Aku nak main nak berikut dengan dia tu, jujur baik itu dalam benakku. Kalau punya lanjut, ada punya kenangan aku. Jadi begitu. Diwawancara dengan dia dalam keadaan dia di dalam pertemuan. Masih ada itu. Ternyata rupanya dengan doa dan perjuangan inilah rupanya Allah memanjangkan umurmu. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kamu jangan yang sedikit mati, jangan. Ini ibu deh. Banyak cucian mulai ngomong. Ya Allah, banyak cucian ini lebih mati nak. Kali. Banyak cucian piring itu belum ngomong. Ada banyak cucian piring. Oh, belum 5 piring ada 100. Sekali cuci piring pecah 10, rendam 10. Mana ini sudah mati, kalau kali mengaku. Sampai lagi jangan balik mati pula matinya. Dan kalau kamu banyak belum apa yang mohon, insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi ya Rabbal Alamin. Digambarkan ketika Rasulullah sedang duduk di Masjidil Haram, datang dua pemuda. Pemuda yang pertama menanyakan siapa kau ini Nabi? Aku datang dari negeri jauh. Aku tidak ikut zamanmu ya Rasulullah. Kau? Aku tidak ikut zamanmu. Siapa kau? Aku Nabi. Allah hidup dari sahabat. Kenapa berdoa? Kepada Allah bertemu dengan kau. Kau siapa? Aku Nabi Ilyas. Aku Samu. Aku berdoa dengan Allah supaya bertemu dengan kau ya Rasulullah. Akhirnya dipanjang Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu ya tambahan dan selesai nambah lagi. Kalau ada pembahasan boleh mengambil. Kalau ada pembahasan saya berjumpa lagi. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para ulama, mendapat yang firman dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya doa yang akan diwalikai oleh Ustaz Muhammad Ali SADMH. Dimohon kesediaannya Ustaz. Baik Bapak Ibu, adik-adik, jarum jatuh. Kita simpan dulu ya. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khatoya. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khatoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan makbulan wahabli rizqan wasi'an wafur alayya tawbatan nasuha watub alayya tawbatan nasuha. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya Rabbil Izzati Nazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim asimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana sholli kana ila tawfilana wa karhamna kana kunna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal ghurur wa na'udzubika minal ghadabi wa qahri rijal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fari ala muslimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Baiklah, acara telah dimulai. Baiklah, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selesai segala rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama mohon ampun dan kita bersalawat bersama. Saya Rola Aditya Reti, santri kelas 6. Dan saya Raisa Sabrina Samosir, santri kelas 5. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ambil posisi nanti akan diikuti oleh wali santri terlebih dahulu, nanti baru anak-anak. Silakan pada sekali Bu Ahmad Fikri, Pak Saidi, Ibu Mila, Bu Eka, Umi Eli, Ibu Opa, Ibu Sarina, dan Bapak Ibu Santri untuk bisa mengambil tempat untuk bersama. Saya bentuk kemitraan antara Bapak Pesantren dengan ayah bunda yang hadir pada hari ini. Insya Allah tanggal 24 September kita akan ada lomba rumah cinta. Salah satu poin penilaiannya adalah adanya kemitraan dengan para wali santri yang ada di PTN Uswatun Hasanah. Kami mohon kesediaan kepada ayah bunda untuk mengambil tempat berada di panggung utama. Terima kasih. Ayah bunda mohon seluruh wali santri TK PAUD SD Uswatun Hasanah Madrasah Diniyah Kamiliyah, kami persilakan untuk mengambil tempat. Ya. 1, 2, 3. Ya, silakan Ibu Eli. Yang santri silakan ayo. Ya. Kemudian anak-anak tim madrasah silakan. Anak-anak santri baik silakan di depannya. Dan bantuan ustazah untuk mengatur anak-anak di depan panggung. Ya. Setelah ini boleh nanti kalau mau melanjutkan konsumsinya silakan. Ya, ibu-ibunya, anak-anak ustazah, buat madrasah silakan. Ambil kasihan nak. Boleh, ambil di depannya. Ya, nomor 2-nya yang laki-laki. Ya. Ya, sama jongkok yang laki-laki, yang perempuan duduk di depan, yang laki-laki sama jongkok. Kayak ustazah. Nah, kayak gini. Ya. Adik-adik PAUD-nya boleh, anak-anak SD lain juga boleh. Madrasah Diniyah, ayo. Gabung semuanya, wali santri juga. Sini, masuk. Ayo. Ya. Ayo masuk. Ayo. Ayo dari bawah Pak. Ayo Salim. Hafizah, semuanya ayo. Masuk. Nah, udah sini. Semuanya yuk. Nah, oke, pintar. Ayo. Ya, siap kamera di depan. Ayo. Semuanya ya, semuanya. Ayo, duduk. Semuanya. Ayo, depan. Ayo, kasih. Aci, semuanya ayo. Iya, nanti masuk
siap. Satu. Ya, siap. Dua. Tiga. Oke, sekali lagi 5, 2. Tangan-tangannya. 1, 2, 3. Takbir. Takbir. Allah. Nanti ya kita ucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ya. Siap ya? Ya. PPM Pusat mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Pondok Pesantren Madrasah Uswatun Hasanah mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Takbir! 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 Allahu Akbar. Barakallah. Oke, yang anak-anaknya boleh nanti anak-anak ustazah juga ya, Bapak Ibu. Nah, silakan kepada anak-anaknya yang belum dijemput jangan pulang dulu. Dan dijemput izin ustazahnya ya. Yang sama namanya boleh, yang belum tinggal di sini boleh menikmati snacknya lagi ya. Oke. Sama siapa? Untuk ustazahnya tolong untuk anak-anak PAUD belum dijemput jangan ke atas dulu. Ya, ya, makasih ya. Yakin? Kepada Ustazah Wali Kelas silakan mengecek anak-anak masing-masing yang belum dijemput untuk bisa menunggu di aula Palestina dulu ya. Nah, ayah bundanya silakan yang masih mau menikmati snack yang disediakan silakan. Terima kasih untuk hari ini semoga menjadi amal jariah untuk kita semua, menjadi keberkahan di hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke. Kami undang para ketua layanan Ustazah untuk kita berfoto sebelum tamu kita nanti akan pulang. Ya, yang bisa untuk foto silakan menuju panggung utama. Ya, Kepala Sekolah SD Terpadu Uswatun Hasanah, Ketua KD, Ketua PPA, silakan SPS, Ustazah yang berada di posisi terdekat untuk menuju ke panggung utama. Karena kita akan mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Masih di Linggau ya? Sekarang ini Ustazah, bisa lah. Ustazah, Ustaznya nanti mau pulang. Silakan, Ustazah. Ya. Sebelah sini, kanan, masih muat. Sebelah kanan boleh. Ustazah sebelah kanan. Sebelah kanan.
يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوب الإنسان يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وأبي لديك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا رحمة للعالمين يا محمد Sesi drama kamu bersiap-siap. Kali segal dengan beli ikan. Oh iya Ji, bentar. Ayo. Aku nanan. Ayo kita langsung. Dah aku nanan ini dulu, nanan. Oh, dan itu. Nanan barangku dulu. Ini di bawah ya. Bawalah. Ini uang aduh yang ngambilnya ya? Lah, pinang kok dikumpul oleh menamaan dua. Pernah tahun belakang waktu 2000. Masya Allah. Waktu harga 25.000. Kan seton. Masya Allah. Dapat 25 juta. Wah. Ada pernah 25.000. Ternyata dijamin 60. Yang mana aku masih di sekolah. Iya.